Kamis 16 Februari 2023 kita berkumpul di Hotel Sahid, Jakarta, di mana tempat ini menjadi tempat sejarah. 7 tahun yang lalu dideklarasikan Partai Beringin Karya berkarya tepatnya 2 Mei 2016 oleh kami dan menjadi peserta pemilu di 2019 yang lalu. Namun di pemilu 2024 Partai Berkarya tidak mampu menjadi peserta pemilu. Olehnya itu ada ormas pendiri yang afiliasi politiknya ke Partai Berkarya, yakni Ormas atau Perkumpulan Beringin Karya Indonesia atau Berkarya Indonesia, dibentuk dan diakui oleh negara pada tahun 2018 menuju pemilu 2019. Di tempat ini pula kita melalui Zoom meeting dan juga Zoom tadi simpulkan beberapa kesimpulan bahwa ormas atau perkumpulan Beringin Karya Indonesia ini akan tetap eksis dengan umurnya yang 5 tahun, dan berdasarkan hasil evaluasi 5 tahunan kita membentuk kepengurusan baru di mana saya selaku ketua umum dibantu oleh beberapa wakil ketua umum, kemudian ada sekretaris jenderal Saudara Sugianto dan didampingi beberapa wakil sekretaris jenderal, kemudian ada bendahara umum Edi Pranajaya akan didampingi juga dengan beberapa bendahara umum, dan juga akan dibentuk beberapa badan otonom dan saya dari ormas perkumpulan ini. Program kita dalam 2023 ini sesuai dengan visi misi dari keberadaan ormas ini, yang dimana pengurusnya juga adalah sebagian besar dari pengurus Partai Berkarya dari 2018 hingga saat ini, fokus pada bagaimana mengadvokasi, mengarahkan teman-teman baik itu yang statusnya sebagai anggota DPRD, karena kita ada 144 anggota DPRD hasil pemilu 2019 yang juga mereka mandiri, bagaimana nasib mereka bisa kita amankan hingga mereka aman sebagai anggota DPRD di Partai Berkarya hingga masa jabatannya berakhir di tahun 2024 dan aman menjadi calon anggota legislatif di partai yang mereka pilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Yang jelas untuk caleg di Partai Berkarya untuk 2024 itu hal yang mustahil atau tidak mungkin, karena beberapa kondisi yang kita alami hingga saat ini, di mana Berkarya penuh dengan dinamika, bahkan masih bersengketa hingga saat ini, sehingga partai ini juga tetapkan belum bisa menjadi peserta pemilu di 2024. Oleh itu, beberapa anggota legislatif kita, beberapa anggota partai dan pengurus partai kita menjadi kader partai baru dalam rangka menghadapi pemilu 2024, dan ini kita advokasi untuk mengamankan, untuk mensukseskan mereka untuk bisa lebih baik untuk pemilu 2024. Kemudian yang kedua, ormas atau perkumpulan berkarya ini diatur dalam Undang-Undang Ormas yang diubah menjadi Undang-Undang Perkumpulan. Beda dengan partai politik yang juga diatur dengan Undang-Undang Partai Politik. Saya kira sangat jauh berbeda, walaupun keanggotaan kepengurusannya masih orang yang sama seperti yang ada di Berkarya Indonesia saat ini. Kita juga afiliasi politik kita di tahun 2019 kita berafiliasi ke Partai Berkarya.
Karena di tahun 2024 ini partai berkarya tidak menjadi peserta pemilu, maka ormas kita juga akan berafiliasi kepada 18 parpol yang terdaftar sebagai peserta pemilu di 2024. Parpol apa saja tergantung pengurus anggota masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan untuk pemilu di 2024. Kemudian setelah pemilu 2024, apakah ormas atau perkumpulan berkarya Indonesia ini menjadi partai politik? Saya kira itu nanti akan ada evaluasi. Apakah kita kembali menjadi satu partai di bawah naungan Partai Berkarya atau Berkarya Indonesia, itu soal nanti. Karena kepengurusan Pak Muhdi saat ini yang digugat oleh dua SK Pak Samsud Jalal, SK 17 tahun 2020, kemudian SK Waketum Pak Ahmad Busra, SK 1 Agustus 2022, kepengurusan Pak Muhdi PR hanya sampai di bulan Juli 2025. Setelah itu kita bisa melakukan munas untuk pergantian ketua umum atau membentuk partai baru Berkarya Indonesia. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman semua dan tergantung dengan perjalanan kita menghadapi pemilu 2024 yang tinggal kurang lebih 700 hari ke depan atau kurang lebih 12 bulan ke depan atau tepatnya di 14 Februari 2024. Oleh itu ormas atau perkumpulan berkarya ini dalam hasil munas kita fokus pada kegiatan sosial politik dan kegiatan lingkungan. Kenapa kita di sosial politik? Karena kita ini boleh dikata keanggotaan dan pengurus-pengurusnya boleh dikata faktor sejarah yang mempersatukan kita adalah kita pernah bersama di Partai Berkarya dengan kurang lebih 7 tahun yang lalu dan beberapa bulan ke belakang kita merasakan bagaimana dinamika internal kita yang saat ini masih belum berakhir. Sebagai orang politik, kita tidak mungkin menjadi penonton di pemilu 2024. Jauh sebelum saya nonaktif, kalau tidak salah di Agustus tahun lalu, saya sudah sampaikan bahwa partai ini tidak lolos dan siap-siap teman-teman untuk mencari perahu untuk pemilu 2024, baik itu untuk calon legislatif maupun